sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah kembali memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Yang mana kalau kita perhatikan, maka menuntut ilmu ini merupakan kewajiban bagi semua muslim, semua kita yang beragama Islam, maka wajib baginya menuntut ilmu. Ya, seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Salawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, untuk hari ini alhamdulillah kita sudah sampai pada pelajaran ke-7, yaitu mengenal sukun atau tanda mati. Pada tahap ini kita sudah tidak mengeja lagi. Jadi pada halaman yang ke-30 atau halaman yang ke-31 kita sudah tidak mengeja lagi. Adapun alasan mengapa kita tidak mengeja lagi, maka tidak bisa kita sampaikan di sini. Yang jelas seperti yang kita ketahui bahwa kita mengeja kemarin punya tujuan. Tujuannya yaitu ada dua. Yang pertama, membiasakan kita untuk memendekkan huruf, yang mana huruf-huruf tersebut memang pendek. Jadi dengan mengeja kita membiasakan diri agar memendekkan huruf yang pendek. Kemudian yang kedua tujuannya yaitu karena buku ini tipis. Ya, karena buku ini tipis sehingga latihan yang ada di buku ini sedikit. Karena latihan yang ada di buku ini sedikit, maka kita mensiasatinya dengan mengeja. Kalau kita mengeja, maka kita akan otomatis mengulang-ulang huruf tersebut. Misalkan huruf yang terdapat dua huruf di sana, ya. Misalkan yang dua huruf a, ba, maka huruf hamzah di sana diulang berapa kali? 2 kali. Kemudian ba, ba. Nah, huruf ba di sana diulang 2 kali juga. Kemudian yang 3 huruf aba, ta, abata, maka huruf hamzah di sana diulang berapa kali? 3 kali. Maka dengan mengeja kita otomatis mengulang-ulang huruf tersebut. Karena di sini latihannya cuma sedikit. Kalau kita sering mengulang huruf tersebut, insya Allah huruf tersebut akan hafal. Huruf tersebut akan tidak keliru karena kita sering mengulang-ulangnya dengan cara mengeja, begitu. Adapun di halaman 30 yang mana kita sudah sampai pada materi sukun, maka ini tidak dieja karena pandangan kita insya Allah dengan 30 halaman yang sudah kita lewati, kita sudah terbiasa memendekkan huruf dan kita juga sudah mutkin, artinya kita sudah kecil kemungkinan tertukar huruf tersebut. Artinya huruf tersebut sudah di luar kepala kita. Ya, begitu. Karena sudah dua tersebut sudah kita dapatkan manfaatnya, maka bismillah kita tidak mengeja pada tahap ini. Baik, untuk materi sukun mudahnya seperti ini. Jadi sekali lagi kita menggunakan abjad, ya, a, i, u, e, o dan seterusnya untuk memudahkan kita dalam memahami huruf yang berharokat maupun huruf yang bersukun maupun huruf yang bertasydid. Jadi untuk huruf yang bersukun, ya, misalkan seperti ini. Kemudian huruf ini sukun misalkan. Bagaimana cara membaca huruf yang seperti ini? Yang satunya A, yang satunya ba-nya bersukun. Maka caranya ba yang
kedua kita kasih harokat, terserah harokatnya mau di atas, ya mau di bawah, mau dhammah terserah. Kemudian kita baca aba. Kemudian apabila huruf ini sukun, posisinya sukun, maka huruf yang terakhir di sini aba, huruf a yang terakhir ini dihapus, sehingga bunyinya atau lafadz dari yang seperti ini ab, seperti itu, walaupun nanti harus ada qalqalah, ya ab, seperti itu. Dan begitu seterusnya, ya. Contoh yang lain di sini ada huruf ro, ya. Ro-nya fathah. Kemudian di sini ada ha. Ha ini ternyata sukun. Bagaimana cara membaca ha yang sukun? Maka ini kita bayangkan dia berharokat roh ha, kemudian a yang terakhir tersebut dihilangkan, roh, seperti itu. Atau seperti ini, ya. Ini b, kemudian sa-nya ini sukun, ya. Huruf sin ini sukun. Bagaimana cara membaca huruf yang sukun seperti ini? Maka kita bayangkan dulu ini berharokat fathah, kasrah atau dhammah terserah. Bisa, kemudian a yang terakhir dihapus. Bis, seperti itu. Itu untuk memudahkan kita membaca huruf yang bersukun. Caranya seperti itu. Kemudian apabila sudah hafal atau sudah mahir dalam membaca huruf yang bersukun dengan cara yang tadi, maka untuk huruf yang sukun ini punya 3 hal yang harus kita perhatikan supaya sukun kita fasih. Dan 3 hal ini akan bertahap. 1 kita selesaikan dulu, kemudian kedua, kemudian ketiga, seperti itu. 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah nanti huruf sukun dia tidak lepas dari yang namanya syiddah, ya. Dan bainiyah, kelihatan nggak? Kelihatan. Kemudian rokhawah. Ini poin yang pertama. Huruf yang bersukun nanti ada kalanya dia syiddah, ada kalanya dia bainiyah, ada kalanya dia rokhawah. Kita tulis bahasa Indonesianya saja. Syiddah, bainiyah, dan rokhawah. Nanti apa itu syiddah, apa itu bainiyah, apa itu rokhawah kita jelaskan menyusul. Kemudian untuk yang kedua, huruf yang sukun nanti dia tidak lepas dari apakah huruf tersebut huruf tebal maupun huruf tersebut huruf tipis, atau dibahasakan dalam ilmu tajwid namanya isti'la. Isti'la lawannya dan saja, ya. Istifal. Selain 3 yang di atas, selain huruf tersebut syiddah, bainiyah, dan rokhawah, maka huruf tersebut nanti akan isti'la maupun istifal. Isti'la ini tebal, istifal ini tipis. 2. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita mengkolkolahkan yang benar. Bagaimana cara kita memantulkan huruf tersebut dan kolkolahnya benar. Artinya kolkolah seperti apa yang fasih, atau kita katakan kolkolah saja. Baik, untuk huruf yang sukun kita memahami 3 jenis
sifat ini, maka sukunnya akan fasih insyaallah ta'ala apabila kita mengaplikasikan ketiga jenis sifat ini di dalam bacaan kita apabila huruf tersebut sudah bersukun. Kita mulai dari jenis yang pertama, yaitu syiddah, bainiyah, dan rokhawah. Kita hapus untuk yang kedua dan ketiga. Apa itu syiddah, apa itu bainiyah, apa itu rokhawah? Sebenarnya huruf yang sukun dia punya setengah harokat. Ini dasarnya. Huruf yang sukun dia punya setengah harokat. Jadi panjang ar-rah, bunyi itu panjangnya cuma setengah harokat. Alhamdu, bunyi l, bunyi m, alhamdu itu panjangnya berapa? Setengah harokat. Namun setengah harokatnya antara sin, antara lam, antara mim, antara kho, antara huruf-huruf hijaiyah yang satu dengan yang lain, setengah harokatnya berbeda-beda. Ya, setengah harokat dari huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 atau 29 tersebut berbeda-beda. Tergantung dari sifat huruf tersebut. Ada kalanya huruf tersebut nanti akan tertahan. Akan tertahan. Artinya dia nggak ada aliran sama sekali. Jadi seperti ini. Aliran yang dimaksud adalah bunyi-bunyian ketika huruf tersebut sukun. Alhamdu. Berarti ketika sukun, bunyi l, bunyi m itu disebut dengan aliran. Kita bahasakan dengan aliran. Atau ar-Rahman. Berarti aliran yang dimaksud adalah bunyi Bismillah. Berarti aliran yang dimaksud adalah bunyi ketika sin tersebut sukun, bis, ya, bunyi atau contoh yang lain yakhruju. Berarti aliran yang dimaksud adalah bunyi. Nah, sebagian huruf ada dia tidak punya aliran sama sekali. Artinya nggak ada bunyi-bunyian tadi. Dia benar-benar tertahan. Contohnya huruf hamzah ketika sukun, mu'minin, mu. Nah, hamzah ketika sukun dia tertahan. Dia nggak ada aliran sama sekali. Atau contoh yang lain, ba, suna, ba, dia akan tertahan. Hamzah yang sukun dia akan tertahan. Ada juga huruf-huruf yang mana dia punya aliran tapi di tengah-tengah. Contohnya seperti tadi yang sudah kita contohkan, huruf lam dan mim, alhamdu, itu dia di tengah-tengah. Nggak boleh tertahan, nggak boleh alhamdu, nggak boleh. Ya, nggak boleh tertahan. Karena tertahan tadi ada huruf hamzah. Kemudian ada juga huruf-huruf yang mana dia alirannya yang paling panjang. Ya, lebih panjang dari lam dan mim tadi. Contohnya ar-Rahman. Bunyi ha yang sukun, ketika dia sukun dia punya aliran yang paling panjang. Jadi ada 3 bagian. Ada yang tertahan, ada yang alirannya cuma di tengah-tengah, ada yang alirannya yang paling panjang. Untuk yang tertahan, ini kita sebut dengan syiddah. Untuk yang di tengah-tengah, kita sebut bainiyah. Untuk yang alirannya yang paling panjang, maka dia huruf-huruf yang rokhawah. Apa saja huruf-huruf yang kita hapus saja? Kita bahasakan Indonesia saja, ya. Tertahan. Artinya tertahan, apa artinya? Tidak ada aliran sama sekali. Huruf-huruf yang tertahan ini ada ajid, qatin, bakat. Ada 8 huruf. Ada hamzah, ya. Kemudian ada dari sini. Ada hurufnya, ada hamzah, kemudian jim, kemudian dal, kemudian qaf, ada ta, ya, ada ba, ada kaf, ada ta. Ketujuh huruf ini, ke-8 huruf ini ketika dia sukun, dia nggak ada aliran sama sekali. Dia benar-benar tertahan. Contohnya tadi hamzah.
Ketika sukun, ba, suna, mu'minin. Dia nggak ada aliran sama sekali. Hamzah. Kemudian huruf-huruf yang qalqalah. Ini keempat ini. Kelima huruf ini. Huruf-huruf yang mantul itu pada dasarnya dia adalah huruf yang syiddah. Pada dasarnya dia adalah huruf yang tertahan. Artinya tidak ada aliran sama sekali. Kita buktikan. Jim yang sukun. Sebelum dikolkolahkan tentunya. Maka dia tertahan. Dal yang sukun. Maka dia tertahan. Qaf yang sukun. Semua huruf-huruf yang qalqalah pada dasarnya dia adalah huruf yang tertahan. Tapi kalau kita membacanya seperti tadi, membacanya dengan ditahan seperti tadi, maka ini tentu akan menyakiti lisan kita. Tenggorokan kita akan sakit, lidah kita akan sakit karena huruf tersebut keras, huruf tersebut syiddah, huruf tersebut menekan kuat pada makhrajnya. Maka dari itu untuk meringankan lisan kita supaya tidak sakit, supaya tidak mensakiti lisan kita, maka perlu untuk diringankan. Kelima huruf ini diringankan dengan qalqalah, ya. Jadi dipantulkan supaya ringan, supaya nggak mensakiti lisan kita. Coba kita pantulkan sekarang. Wah, nggak sakit lagi. Yang tadinya itu sakit, maka setelah dikolkolahkan maka akan ringan. Ade, aku, atau, seperti itu. Namun kolkolah seperti apa yang kita inginkan, artinya kolkolah yang benar itu seperti apa, maka akan kita pelajari pada tahapan yang ketiga. Yang tadi sudah kita tulis, maka kolkolah seperti apa yang benar, maka akan kita pelajari ke belakang. Artinya kita tahu dulu, yang kelima huruf ini dia termasuk huruf yang qalqalah, yang pada dasarnya dia adalah huruf yang tertahan. Namun karena dia sakit kalau kita tahan seperti itu, maka harus kita qalqalahkan atau kita ringankan. 5 huruf qalqalah pada dasarnya dia adalah huruf yang tertahan. Kemudian untuk huruf dua huruf sisanya, huruf kaf dan ta, dia adalah huruf yang tertahan juga. Kita buktikan, kaf yang sukun, ya, tak yang sukun, Tapi sekali lagi kalau kita membacanya seperti tadi, seperti itu, maka akan menyakiti lisan kita. Nah, kalau 5 huruf ini diringankan dengan qalqalah, maka untuk huruf kaf dan ta ini perlu diringankan juga. Tapi meringankannya bukan dengan qalqalah, bukan bukan, tapi dengan memberikan huruf tersebut hamz. Atau memberikan huruf tersebut angin. Kita coba. Maka angin yang ada pada huruf kaf dan ta ketika sukun ini tujuannya untuk meringankan. Berarti kalau tujuannya untuk meringankan, apabila sudah ringan, maka sudah cukup. Ya. Artinya angin ini bukan angin yang dibuat-buat, angin yang didorong dari dada atau dari tenggorokan, enggak. Ini angin yang alamiah, artinya angin yang ada karena memang untuk tujuannya meringankan. Seperti itu. Jadi tidak dibuat-buat seperti ini. Tidak. Tapi sedikit saja karena angin tersebut fungsinya untuk meringankan. Ini adalah 8 huruf yang punya sifat tertahan ketika sukun. Ya, jadi harus kita berikan huruf tersebut haknya. Kalau tertahan berarti harus kita tahan atau harus kita syiddahkan. Kemudian kita yang kedua di tengah-tengah. Ya, untuk huruf-huruf yang kedua ini atau sifat yang kedua, huruf tersebut ketika sukun dia punya aliran tapi di tengah-tengah. Kemudian nanti yang terakhir paling panjang. Ya. Artinya untuk huruf
yang punya aliran di tengah-tengah, ketika sukun dia alirannya di tengah-tengah. Contohnya huruf nun dan mim. An'amta. Jadi seperti itu. Seginilah kira-kira. An'amta. An'amta. Artinya tidak boleh terlalu panjang, karena nanti ada sendiri huruf-huruf yang punya aliran yang paling panjang. Kalau kita membacanya an'amta, maka ini sudah masuk ke sini. Ya, ini tidak tepat karena nun dan mim tempatnya di sini. Baik, huruf-huruf apa saja yang punya aliran di tengah-tengah disingkat di buku tajwid Lin Umar, ya. Lin Umar. Ya. Huruf-huruf yang ketika sukun dia punya aliran di tengah-tengah, yaitu huruf lam, huruf nun, huruf ain, huruf mim, dan huruf ro. Kelima huruf ini ketika sukun dia punya aliran, tapi ingat alirannya cuma di tengah-tengah. Nggak boleh terlalu panjang, nggak boleh juga dia tertahan. Contohnya kita membaca ain yang sukun seperti ini. Iyyaka na'budu. Na'budu. Ain di sana kita baca dengan na, benar atau tidak? Tidak, karena ain dia punya aliran dan dia alirannya di tengah-tengah. Bukan huruf yang tertahan. Kalau kita baca na, maka akan jadi tertahan. Ain bukan tertahan, tapi di tengah-tengah. Jadi harus kita alirkan. Na'budu, na'budu, seperti itu. Atau contoh yang lain, kita membaca seperti ini. Alhamdu. Kita baca kayak gitu. Alhamdu. Kira-kira benar atau tidak? Tidak. Karena nanti lam dan mimnya ketika sukun jadi tertahan. Alhamdu. Itu tertahan. Yang benar adalah kita alirkan dan alirannya di tengah-tengah. Alhamdu. Tidak boleh juga terlalu panjang. Alhamdu. Nanti jadi yang paling panjang. Karena ada huruf-huruf sendiri, huruf-huruf tertentu yang mana dia punya aliran yang paling panjang. Artinya, kita harus mengalirkan huruf lam, nun, ain, mim, dan ro di tengah-tengah. Tidak boleh tertahan, tidak boleh yang paling panjang, tidak boleh terlalu panjang. Baik, untuk huruf-huruf yang punya aliran dan dia alirannya paling panjang adalah sisanya. Sisa dari Ajid Qotin Bakat, sisa dari Lin Umar. Kalau huruf hijaiyah ada 28, kemudian ini 8, ini 5. Berarti 15 huruf, sisanya dia punya aliran yang paling panjang. Bisa kita sebutkan sendiri di rumah ya. Ya. Sa, itu ketika sukun dia punya aliran yang paling panjang. Kemudian ha, kha, zal, zai, sin, shin, apalagi sod, dot, to, tidak, dha, kemudian ghain, kemudian fa, kemudian ya. Ya, ke-15 huruf tersebut ketika sukun dia punya aliran yang paling panjang. Baik, kita ambil beberapa contoh saja. Karena sebagian insya Allah kita mudah untuk mengalirkan huruf tersebut. Contohnya sin. Otomatis kita memanjangkan huruf tersebut karena mungkin dari kebiasaan atau yang lainnya. Atau ha, insya Allah mudah kita memanjangkan huruf tersebut. Ar-Rahman, seperti itu. Tapi ada beberapa huruf yang mana huruf tersebut harus kita ingat bahwa huruf tersebut ternyata ketika sukun dia punya aliran yang paling panjang. Contohnya kita ambil contoh ada huruf ghain. Ternyata huruf ghain ketika sukun dia punya aliran yang paling panjang. Jadi kita harus membaca ghain ketika sukun kita panjangkan. Contohnya ghairil magh. Lihat, kita panjangkan alirannya. Maghdubi, maghdubi, karena ghain punya sifat rokhawah atau ketika sukun dia alirannya yang paling panjang. Yang salah gimana? Yang salah kita melafadzkannya seperti ini. Ghairil maghdubi. Kalau kita baca mak, berarti ghainnya nanti akan tertahan. Padahal ghain ketika sukun dia tidak tertahan.
tapi punya aliran yang paling panjang. Jadi harus kita panjangkan. Maghdubi, maghdubi, seperti itu. Atau contoh yang lain, huruf dzal. Huruf dzal ketika sukun dia punya aliran yang paling panjang. Jadi harus kita panjangkan. Yazhabu, yazhabu, kita panjangkan. Yazhabu. Atau contoh yang lain, idhum, idhum. Ya, yang salah idhum. Sudah tertahan, mantul lagi, qalqalah lagi. Jadi salahnya double, ya. Mending idhum, ya. Tapi itu masih salah. Yang benar adalah idhum, kita panjangkan. Contoh yang lain, huruf zai. Huruf zai ketika sukun dia punya aliran yang paling panjang. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Jadi zai yang sukun harus kita panjangkan. Wizrak, wizrak. Yang salah wizrak atau withrak. Yang benar wizrak, kita panjangkan karena zai ketika sukun dia punya aliran yang paling panjang. Dan huruf-huruf yang lain, ada dha, al, kita panjangkan. Kemudian kha, yakhruju. Atau satu huruf yang paling susah, ya, yaitu huruf dhad. Iya, huruf dhad ini ketika sukun dia punya aliran yang paling panjang. Karena di sini nggak ada dhad, di sini nggak ada dhad. Berarti sisanya tinggal di sini, ya. Berarti dhad ketika sukun dia harus kita panjangkan alirannya. Contohnya di dalam surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil atau tadlil? Benar? Tadlil kesalahannya adalah nanti akan tertahan. Tadlil dia akan qalqalah. Padahal dhad bukan huruf qalqalah. Yang benar adalah tab. Wah, kita panjangkan. Tablil. Tablil. Jadi ada bunyi seperti itu. Dan itu adalah bunyi bahwa dhad tersebut punya aliran yang paling panjang. Kalau belum ada bunyi itu, berarti nanti kesalahannya yaitu akan menyebabkan dhad tersebut masuk ke tertahan. Jadi harus kita bunyikan tablil, tab. Itu adalah sifat rokhawah dari huruf dhad. Kalau diteliti ternyata bunyi yang tadi itu disebabkan karena ada pergeseran lidah ke depan, ya, karena ada pergeseran lidah ke depan pada saat melafadzkan huruf dhad. Karena dhad ini selain dia punya sifat ini rokhawah, dia juga punya sifat istitolah. Istitolah ini bergesernya lidah maju ke depan. Begitu. Jadi dhad harus kita alirkan, dan alirannya paling panjang. Atau di dalam surah Al-Fatihah kita, ghairil maghdubi alaihim waladhdha. Lihat, jadi harus memanjang. Ya, harus rokhawah. Dhad ketika sukun dia punya sifat rokhawah. Dan huruf-huruf yang lain sisanya, ya, ada sa dan seterusnya yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi inti dari pelajaran ini adalah jangan sampai huruf-huruf yang punya aliran di tengah-tengah kita tahan, atau huruf-huruf yang punya aliran di tengah-tengah kita panjangkan, atau sebaliknya huruf-huruf yang punya aliran yang paling panjang kita alirkan di tengah-tengah. Artinya nggak boleh ketukar. Huruf-huruf ini sudah punya tempat masing-masing. Jadi lam ketika sukun harus kita alirkan di tengah-tengah. Dhad ketika sukun harus kita alirkan paling panjang. Hamzah ketika sukun harus kita tahan, ya, karena dia huruf yang tertahan. Seperti itu. Jadi kita harus memberikan huruf tersebut haknya. Kalau dia punya aliran di tengah-tengah berarti harus kita alirkan di tengah-tengah, dan yang lainnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk pelajaran yang pertama kita. Masalah aliran saja. Aliran yang ada pada huruf tersebut ketika huruf tersebut sukun. Dan ini belum cukup tentunya. Kalau kita menginginkan sukun kita bagus, sukun kita fasih, namun kita sudah menguasai ini, tapi itu belum cukup, ya. Belum cukup karena masih ada tadi yang kedua yaitu tebal dan tipis. Contohnya seperti ini.
Ghain yang sukun dia yang paling panjang. Tapi kalau kita membacanya maghdubi, itu mungkin sudah benar dari sisi ini. Paling panjang sudah. Maghdubi. Tapi kalau dilihat dari huruf tebal dan tipis, maka ghain yang dibaca seperti tadi masih belum tepat. Karena ghain dia punya sifat tebal. Artinya harus kita alirkan yang paling panjang dan harus kita tebalkan. Itu masih tipis. Yang benar mau. Kita alirkan yang paling panjang dan kita tebalkan. Insya Allah untuk pelajaran yang kedua, pertemuan yang kedua, kita akan mengetahui mana-mana huruf yang isti'la, yang tebal, dan mana-mana huruf yang istifal untuk melengkapi sukun ini agar sukunnya semakin fasih biidnillah insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita baca latihannya tanpa mengeja. Untuk huruf-huruf yang qalqalah, pertemuan ini kita cukup tahu bahwa huruf tersebut qalqalah itu saja. Adapun qalqalahnya seperti apa, nanti di pertemuan ketiga insya Allah akan kita kuatkan. Bagaimana qalqalah yang benar, kita akan pelajari pada pertemuan ketiga. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu. Baik, di sini ada tertahan dan ada angin untuk huruf ta. Antum sudah masya Allah. Jadi harus kita tahan kemudian keluar angin. Ya, seperti itu. Angin di sini tujuannya untuk apa tadi? Untuk meringankan agar lisan kita tidak sakit. Utlu. Saufa. Rizkun. Baik, zai ini ternyata selain dia punya sifat rokhawah, artinya paling panjang alirannya, ternyata dia juga huruf yang tipis. Berarti selain kita panjangkan alirannya, juga kita tipiskan. Kalau kita sebut riz, itu belum tipis. Tapi sudah rokhawah, sudah memanjang, tapi belum tipis, belum tepat. Harus kita tipiskan dan kita panjangkan alirannya. Rizkun. Naam. Abghi. Naam. Ismin. Ketika sukun dia di mana tempatnya? Tertahan, paling panjang atau di tengah-tengah? Sa yang sukun ternyata dia paling panjang. Tidak kita tulis. Ternyata paling panjang. Jadi harus kita panjangkan. Ismin. Ainun. Amrin. Lakum. Ardun. Sihrun. Syahrin. Hablun. Ya, ba ini belum kita pelajari untuk qalqalah. Baik, kita skip saja. Ajrun. Qasat. Naam. Bushrun. Umirtu. Iqra. Aflaha. Ya'lamu. Taghfir. Baik, ghain dia punya aliran yang paling panjang, jadi harus kita panjangkan. Dan nggak boleh mantul, nggak boleh qalqalah karena ghain dia bukan huruf qalqalah. Yazharu. Maghribun. Bahjatun. Ha dia paling panjang alirannya. Dan dia hak besar. Bahjatun. Ahlik.
lik. lik, Ini supaya mendapatkan angin yang bagus harus menahan huruf tersebut terlebih dahulu. Lik harus ditahan dulu. Kalau nggak ditahan akan nggak keluar angin yang bagus. Harus ditahan. Lik, 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 seperti itu. Lik. lik, Naam. Khufyatan. khufyatan, Yarzuku. yarzuku, Zu. yarzuku, Naam. Yazkuru. yazkuru, Zal ketika dia sukun dia yang paling panjang, jadi harus kita panjangkan. Yaz. Dan hati-hati di ujung lafadz zal yang sukun jangan sampai mantul sedikit pun. Yaz. Jangan ada e-nya, ya. Baik. Yazkuru. yazkuru, Masih ada z dikit. Nah, itu yang harus dihilangkan. Karena zal dia bukan qalqalah. Kita ulang sekali lagi. Yazkuru. yazkuru, Naam. Yashhadu. yashhadu, Isbir. isbir, Ba'suna. ba'suna, Toyib, di sini ada kesalahan cetak ya. Di sini nunnya ada alifnya dan kita belum belajar mad. Berarti alifnya ini dibuat seolah-olah nggak ada. Ya, jadi huruf nun di sini pendek, nggak ada alifnya. Ba'suna. ba'suna, Nafsika. nafsika, Idrib. idrib, Nah, di sini yang tersusah di antara huruf-huruf yang punya aliran yang paling panjang yaitu huruf dhad. Huruf dhad ini harus kita alirkan tanpa mengkolkolakan tentunya, ya. Id seperti itu. Idrib. idrib, Nah, alhamdulillah. Yasduru. yasduru, Yasduru. yasduru, Tutla'u. tutla'u, Nadratan. nadratan, Ada d sedikit di akhirnya dan itu yang harus kita hilangkan. Kalau sudah nggak ada d-nya, insya Allah sudah bagus. Sudah mengalir yang paling panjang, sudah rokhawah. Cuman qalqalahnya saja yang tidak tepat. Nadratan. nadratan, Naam. Azlama. azlama, Oh ya, untuk huruf yang tebal seperti ini, vo-nya kan kita tebalkan dan kita panjangkan alirannya. Nah, yang harus dihati-hati adalah a-nya ini, huruf hamzah sebelumnya ini jangan sampai ikut-ikutan tebal. Jangan sampai lafadznya berubah menjadi o. Jangan o, tapi a. Hamzahnya tetap tipis, vo-nya saja yang kita tebalkan. Terkadang ini sering terpengaruh. Hamzahnya menjadi tebal. Itu hamzahnya tebal. Ya. Yang benar au. Ya. Azlama. azlama, Mu'minun. mu'minun, Jahratan. jahratan, Ha besar. Jahratan. jahratan, Habman. hadman, Muzlimun. muzlimun, Yang paling panjang alirannya. Muzlimun. muzlimun, Yadkhulu. yadkhulu, Yakhluqu. yakhluqu, Ayahsabu. ayahsabu, Afidatun. afidatun. Naam. Untuk latihan ini kita fokus ke yang sudah kita pelajari saja. Ya, mana-mana huruf yang tertahan, mana-mana huruf yang punya aliran namun di tengah-tengah, dan huruf apa saja yang punya aliran dan dia alirannya paling panjang. Fokus di sana. Adapun untuk huruf yang tebal, huruf yang tipis, insya Allah menyusul. Insya Allah kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan huruf qalqalah seperti apa yang benar,
maka akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya lagi insyaallah taala. Dan kalau 3 tadi sudah dikuasai, ya, huruf ini punya sifat syiddah, punya sifat bainiyah, punya sifat rokhawah, tertahan di tengah-tengah dan paling panjang. Kemudian huruf ini punya sifat tebal dan tipis. Kemudian kita membaguskan qalqalah kita. Kalau semuanya sudah kita kuasai, maka sukun kita akan fasih insyaallah taala. Biidnillah, dengan izin Allah tentunya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.